Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Oke, kita sekarang masuk ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu politik luar negeri. Minggu yang lalu kita membicarakan tentang pengertian, lalu kemudian jenis-jenis ya, hubungan luar negeri. Nah, sekarang kita fokus kepada politik luar negeri. Anak-anak sekalian, di dalam hubungan luar negeri atau hubungan internasional atau hubungan antar bangsa, ya sama saja istilahnya. Setiap negara berbeda-beda cara antara yang satu dengan yang lain. Ya, contohnya seperti begini. Ketika kalian berteman dengan si A, lalu tentu akan berbeda caranya dengan si B, dengan si C, dan selanjutnya. Kenapa demikian? Karena masing-masing orang punya karakter yang berbeda. Sehingga untuk berteman dengan si A perlu cara seperti ini. Berteman dengan si B perlu cara yang seperti ini. Misalnya si A ini anaknya pandai, ya, tapi pelit. Misalnya begitu. Sementara yang satunya lagi anaknya ramah, tapi kurang menguasai pelajaran. Tentu kedua-duanya kita ajak berteman, tapi caranya berbeda. Nah, gitu ya. Demikian juga anak sekalian, di dalam melakukan hubungan dengan negara lain, suatu negara juga punya cara, punya taktik, punya metode, punya strategi. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan politik. Ini sangat penting sekali. Misalnya kalau seandainya Indonesia melakukan hubungan dengan Singapura, berbeda caranya dengan Malaysia. Juga berbeda caranya dengan hubungan dengan Amerika, lalu kemudian dengan Israel, dengan Turki, dengan Arab Saudi, berbeda semua. Karena masing-masing negara punya karakter di dalam melakukan hubungan internasional juga. Nah, begitu anak sekalian ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu politik luar negeri dan bagaimana politik luar negeri Indonesia. Ya, anak sekalian, kita bicarakan politik luar negeri. Apa itu politik luar negeri? Di sini Bapak akan menyajikan dua pengertian. Ya, sebenarnya pengertiannya banyak berbeda-beda, tapi cukup dengan dua saja. Politik luar negeri adalah kebijakan atau sikap negara dalam hubungan dengan negara lain dengan maksud tercapainya kepentingan nasional negara. Nah, di situ ada kata kebijakan. Kebijakan itu biasanya berupa peraturan-peraturan. Ya. Nah, peraturan-peraturan itulah yang melandasi sikap kita, sikap Indonesia di dalam melakukan hubungan dengan negara lain tertentu, ya. Untuk apa? Untuk tercapainya kepentingan nasional. Artinya anak sekalian bahwa suatu negara di dalam melakukan hubungan dengan negara lain itu demi untuk mencapai kepentingan nasional. Apa itu kepentingan nasional? Ya, kepentingan nasional itu ada bidang keamanan. Misalnya dengan kita bekerja sama dengan negara-negara lain, maka apalagi kalau sudah bersahabat, kalau kita punya masalah, maka mereka akan menolong. Contohnya Indonesia itu sering kena bencana alam. Dengan berteman, melakukan kerjasama dengan negara lain, maka jika kita tidak mampu menanganinya, negara lain akan ringan tangan untuk membantu. Juga untuk memenuhi kebutuhan nasional. Anak sekalian, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa memenuhi keperluannya sendiri. Seperti halnya manusia, tidak ada manusia itu sekaya apapun manusia, tidak ada yang bisa memenuhi keperluannya sendiri, pasti memerlukan orang lain. Demikian juga negara. Negara melakukan hubungan internasional untuk memenuhi kepentingan nasional. Salah satunya adalah kebutuhan nasional. Pengertian yang kedua, politik luar negeri itu diartikan sebagai strategi, cara, taktik yang dipakai oleh suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Ya, tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal. Oke, kita lanjutkan. Tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih
antara pro-Rusia atau pro-Amerika. Apakah tidak ada pendirian lain yang harus kita ambil di dalam mengejar cita-cita kita? Nah, anak sekalian, pertanyaan ini adalah lahir ketika Indonesia merdeka tahun 45. Dunia ini sudah dihadapkan pada dua kekuatan besar, yaitu sekutu yang dipimpin oleh Amerika, lalu kemudian Pakta Warsawa yang dipimpin oleh Uni Soviet, di dalamnya ada Rusia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah harus pro-Amerika atau pro-Rusia? Ini suatu dilema yang besar ketika itu, anak sekalian. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Namun sebelum Bapak menjawab pertanyaan tadi, mari kita bahas apa nama dari politik luar negeri Indonesia dan kapan pertama kali, siapa yang mencetuskan. Kalian lihat di slide, anak sekalian, bahwa pertama kali politik luar negeri Indonesia itu dibicarakan oleh Bapak Dr. Landes Muhammad Hatta atau DRS Muhammad Hatta di dalam pidatonya pada tanggal 2 September tahun 1948 di depan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Ketika itu KNIP bertindak sebagai badan legislatif karena DPR belum terbentuk, anak sekalian. Tahun 48 itu kita belum punya DPR. Jadi tugas DPR dipegang oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, di depan sidang KNIP tersebut, Bapak Muhammad Hatta kemudian berpidato yang judulnya adalah dalam pidatonya tersebut, anak sekalian, Bapak Muhammad Hatta mengambil judul Mendayung di Antara Dua Karang. Bapak ulangi, perhatikan, mendayung di antara dua karang. Jadi digambarkan bahwa Indonesia itu negara yang baru merdeka, masih berupa sampan ya, makanya didayung ya, sampan. Lalu kemudian di kanannya ada Amerika, di kirinya ada Rusia. Nah ini Indonesia ini harus bersandar kemana? Condong kemana? Mepet kemana? Ke Amerika atau ke Rusia? Namun anak sekalian, karena Indonesia sudah memiliki pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea 1 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sementara kalau kita lihat ya, dua kelompok besar ini, karang yang besar ini, Amerika dan Rusia, sekutu dan Pakta Warsawa ini, anak sekalian, selalu mengajak perang. Setidaknya ada istilahnya psychology war atau cool war, ya, perang psikologi, anak sekalian. Nah, Indonesia sudah berkomitmen di alinea 1 bahwa setiap negara harus merdeka, dan Indonesia akan berdiri paling depan kalau ada penjajahan satu negara oleh negara lain. Lalu di alinea keempat, anak sekalian, juga demikian diamanatkan di dalam tujuan negara yang keempat, berbunyi ikut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Nah, amanat ini nggak boleh dikhianati, maka Indonesia tidak boleh memihak baik ke kanan Amerika maupun ke kiri ke Rusia. Harus mendayung di antara dua karang, di tengah-tengah. Tidak boleh ke kanan dan ke kiri. Nah, inilah kita lanjutkan peta kondisi politik global pada saat Indonesia merdeka, anak sekalian. Ada blok barat, Amerika, pimpinannya Amerika dengan ideologinya liberalisme. Lalu sebelah kiri ada blok timur, ya, yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologinya komunis. Masing-masing selalu berperang. Ya, memang dia tidak berperang secara langsung. Adu kekuatan senjata. Amerika membuat rudal jarak 100 km, Soviet membuat jarak 150 km, dan seterusnya sampailah pada nuklir, anak sekalian. Nah, kemudian mereka juga mempengaruhi negara-negara agar mengikuti blok dia.
Kalau mengikuti bloknya Soviet, maka dia komunis. Mengikuti bloknya Amerika, maka dia menjadi liberalis. Nah, Indonesia sudah punya komitmen di dalam pembukaan alinea 1 dan keempat, maka Indonesia mendirikan namanya gerakan non-blok, ya, non-blok, tidak memihak, atau bahasa Inggrisnya NAM, non-alignment movement. Nah, dipelopori oleh Yugoslavia, Indonesia, Mesir, India, dan Ghana. Nah, khusus yang ini nanti akan kita pelajari di materi berikutnya. Kita lanjut. Nah, anak sekalian, di dalam pidatonya Bapak DRS Muhammad Hatta tersebut, dengan judul Mendayung di Antara Dua Karang, tercetuslah nama politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif atau bebas dan aktif. Nah, lebih terkenalnya disebut bebas aktif. Apa itu? Bapak terjemahkan apa itu politik bebas dan aktif. Ini sesuai sekali dengan judul pidato Bapak DRS Muhammad Hatta, anak sekalian, yaitu Mendayung di Antara Dua Karang. Maka politik Indonesia yang pas adalah bebas dan aktif. Bebas artinya ketika itu bebas ini artinya bahwa Indonesia tidak memihak blok barat dan blok timur, blok Amerika dan blok Soviet. Indonesia tidak memihak, bebas, mau melakukan hubungan dengan negara manapun, ya mungkin dengan Amerika dan kawan-kawan juga melakukan hubungan, Uni Soviet dan kawan-kawan juga melakukan hubungan, juga kepada negara-negara yang tidak memihak dua blok tersebut, Indonesia juga melakukan hubungan. Bebas, ya. Aktif artinya, aktif itu lawan dari pasif. Aktif itu artinya bertindak, bergerak, menjadi subjek, menjadi pelaku. Kalau kalau pasif itu artinya diam, menunggu. Indonesia tidak begitu. Amanat dari alinea ke-1 dan ke-4 jelas Indonesia harus menjadi subjek di dalam melakukan hubungan internasional. Aktif di sini artinya Indonesia secara aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Di dalam alinea 1 ditegaskan sekalian bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan. Siapa yang bilang harus dihapuskan? Indonesia. Maka di situ bermakna Indonesia menjadi subjek, menjadi pelaku, bahkan dikatakan terdepan di dalam memberantas penguasaan satu negara oleh negara lain, atau imperialisme, ya, atau penjajahan, ya, invasi dan lain sebagainya, anak sekalian. Itu amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang makna ini sudah berubah, anak sekalian. Itu adalah makna yang dulu. Makna yang sekarang bebas artinya bebas melakukan kerjasama dengan negara manapun tanpa ada tekanan dari pihak lain. Ya, terserah Indonesia mau apa. Aktif masih tetap sama kalau aktif, yaitu secara aktif menjadi subjek, menjadi pelaku di dalam menjaga perdamaian dunia. Maka anak sekalian, kita tidak heran untuk mewujudkan politik ini Indonesia selalu terdepan menjaga perdamaian dunia, ya, sering mengirim pasukan Garuda, ya, sampai saat ini masih ada pasukan Garuda di Lebanon, seringkali di Afrika, pernah di Kongo, pernah di Sudan, ya, dan lain sebagainya. Lalu juga tidak lupa di negara-negara ASEAN, misalnya dulu untuk menyelesaikan kasus-kasus perebutan kekuasaan di Kamboja, Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting, mempertemukan dua pihak yang bertikai dan akhirnya damai. Ya, lalu kemudian juga menjadi penengah di Filipina, ya, di suku Mindanao yang di sana ingin memisahkan diri. Nah, ini wujud daripada politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tapi Indonesia juga pernah tidak mengirim pasukan Garuda karena pada masa itu presidennya adalah Ibu Megawati. Ibu Megawati
untuk sementara Indonesia tidak mengirimkan pasukan Garuda, pasukan perdamaian, karena di dalam negeri sendiri masih belum stabil keamanannya. Nah, begitu anak sekalian. Nah, anak sekalian, demikianlah pertemuan kita kali ini membahas tentang politik luar negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.